Om Swastiastu. Selamat sore Pak Yudi dan Bu Vika. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Tua Angga Pradama Putra, dengan NIM 2501020038 akan memaparkan hasil dari proyek ujian tengah semester dasar-dasar pemrograman. Proyek yang pertama atau soal pertama yaitu membuat algoritma naratif, yang dimana ketentuannya yaitu proses pemilihan tipe kamar oleh pelanggan, pengecekan keseriaan kamar untuk setiap tipe yang dipilih, penanganan ketika tipe kamar yang diinginkan tidak tersedia dengan pilihan mengganti tipe kamar atau membatalkan, proses pembayaran, termasuk pengecekan apakah pembayaran cukup, dan terakhir, pengulangan untuk setiap langkah yang tidak terpenuhi. Jadi yang pertama saya buat tentu adalah mulai. Langkah kedua yaitu pelanggan memilih tipe kamar, entah itu single, double, standar, superior, atau deluxe. Nah, selanjutnya yaitu sistem akan mengecek ketersediaan kamar. Jika tidak tersedia, maka pelanggan akan diberi dua pilihan, apakah mengganti tipe kamar atau membatalkan pesanan. Nah, jika kamarnya tersedia, maka sistem akan lanjut ke proses pembayaran. Pembayaran dilakukan oleh customer dan sistem akan mengecek apakah pembayaran cukup atau tidak. Jika tidak cukup, pelanggan diberi pilihan untuk mengulang proses pembayaran atau membatalkan pesanan. Jika pembayaran sudah cukup, maka proses selesai. Yang saya perhatikan di sini adalah yang dimana ada proses pengulangan serta decision, yang dimana pengulangan terjadi jika yang pertama yaitu jika kamar itu tidak tersedia dan pelanggan memilih untuk mengganti tipe kamarnya. Jadi itu akan mengulang ke proses nomor 2, pelanggan memilih tipe kamarnya. Untuk poin nomor 4 juga terdapat keputusan. Apakah dia akan mengganti tipe kamarnya yang masuk ke pengulangan nomor 2 atau dia akan membatalkan pesanannya. Yang selanjutnya yaitu ada pengulangan di proses pembayaran. Proses pembayaran akan terjadi pengulangan jika pembayaran tersebut tidak cukup dan pelanggan memilih untuk mengulang proses pembayaran. Ini juga termasuk dalam decision atau membuat keputusan. Jika pelanggan memilih untuk membatalkan pesanan, maka akan langsung meloncat ke selesai atau langkah ke-10. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan proyek soal nomor 2, yakni membuat flowchart dari soal nomor 1, yang dimana langkah pertama itu adalah mulai, langkah kedua adalah memilih tipe kamar, langkah selanjutnya adalah sistem membuat keputusan atau mengecek apakah kamar tersebut tersedia atau tidak. Jika kamar tersebut tersedia, maka dia akan melanjutkan pembayaran. Jika kamar tersebut tidak tersedia, maka pelanggan akan diberikan pilihan apakah akan mengulang untuk memilih tipe kamar atau tidak. Jika tidak, maka proses akan langsung selesai, atau lebih tepatnya dia membatalkan pesanannya. Lanjut, jika kamarnya tersedia, maka proses akan lanjut dengan melakukan pembayaran, dan sistem akan mengecek lagi apakah pembayarannya sudah cukup. Jika pembayaran sudah cukup, maka proses akan langsung selesai. Tapi jika pembayaran tidak cukup, maka pelanggan akan diberi pilihan apakah akan membayar ulang dan akan mengulang proses di pembayaran atau membatalkan pesanan, akan berakhir pada proses selesai dengan membatalkan pesanan tersebut. Dan jika pembayaran sudah cukup bisa pelanggannya mengulang kembali, maka proses akan selesai. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3, yang dimana adalah membuat pseudocode, yang dimana program ini meminta pengguna untuk memasukkan 3 kategori skor, yakni skor tugas, skor ujian, dan skor kehadiran, dan menentukan skor akhirnya dengan bobot skor tugas 40%, skor ujian 50%, serta skor kehadiran 10%. Selanjutnya, saya membuat awalan pseudocode dengan start. Selanjutnya itu mendeklarasi variabel. Variabel yang saya gunakan yang pertama adalah skor tugas, skor ujian, skor kehadiran, dan skor akhir dengan menggunakan bilangan real. Selanjutnya yaitu menginput skor tugas. Di sini saya menggunakan do while, yang dimana jika skor tugas kurang dari 0 atau skor tugas lebih dari 100, maka proses ini akan terus mengulang sampai dia memenuhi ketentuannya.
yaitu di antara angka 0 sampai 100. Yang pertama dari input skor tugas, yakni sistem akan print masukkan skor tugas dari angka 0 sampai 100. Dan kita sebagai pengguna akan menginput skor tugas, yang dimana selanjutnya adalah proses membuat keputusan if jika skor tugas kurang dari 0 atau skor tugas lebih dari 100, maka sistem akan print input tidak valid, lalu if akan selesai, dan loop akan terus berulang. Lebih tepatnya mengulang dari awal, dari print masukkan skor tugas, atau pengguna menginput skor tugasnya. Ini akan terus berulang sampai mendapatkan angka dari angka 0 sampai 100. Selanjutnya, proses yang sama, input skor ujian, perulangan terus terjadi jika skor masih kurang dari 0 atau lebih dari 100. Selanjutnya yang kedua yaitu menginput skor ujian, prosesnya masih sama, menggunakan perulangan do while. Jika skor ujian kurang dari 0 atau skor ujian lebih dari 100, maka proses akan terus berulang. Yang pertama, sistem akan print masukkan skor ujian 0 sampai 100, lalu kita akan menginput skor ujian. Jika skor ujian kurang dari 0 atau skor ujian lebih dari 100, maka sistem akan print input tidak valid. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menginput skor kehadiran. Prosesnya masih sama, pengulangan jika skor kehadiran kurang dari 0 atau skor kehadiran lebih dari 100. Proses pertama, sistem akan print masukkan skor kehadiran 0 sampai 100. Kita sebagai pengguna akan menginput skor kehadiran. Jika if skor kehadiran kurang dari 0 atau skor kehadiran lebih dari 100, lalu sistem akan print input tidak valid. Proses selanjutnya yaitu menghitung skor akhirnya. Skor akhir yang akan menentukan apakah pengguna lulus atau tidak lulus. Untuk menghitung skor akhir ini, saya menggunakan perintah skor tugas dalam kurung skor tugas kali 0,4 ditambah dalam kurung skor tugas kali 0,5 tambah dalam kurung skor tugas dikali 0,1 sesuai dengan bobot skornya masing-masing, di mana skor tugas adalah 40%, skor ujian 50%, dan skor kehadiran 10%. Tahap selanjutnya yaitu menampilkan hasil dari penghitungan skor akhirnya, akan print skor akhirnya. Dan jika skor akhirnya lebih dari sama dengan 60, maka sistem akan print selamat, Anda lulus. Jika tidak atau kurang dari 60, maka sistem akan print maaf Anda tidak lulus. Sistem selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proyek nomor 4, yaitu membuat scratch dengan ketentuan 1 blok perulangan, 2 blok perkondisian, serta minimal 1 variabel. Yang saya buat di sini adalah scratch yang sesuai dengan soal nomor 2 atau flowchart yang sudah dibuat sebelumnya. Yang dimana perintah pertama akan dimulai jika bendera diklik dan seorang pelanggan akan hadir untuk mau menginap ke hotel ini. Saya memberikan perintah menggunakan broadcast atau perpindahan sprite. Di saat pelanggan mau menginap, maka itu akan memberikan broadcast memilih kamar. Saya menggunakan memilih kamar 1, dan resepsionis akan menerima broadcast-nya. Perintahnya akan dimulai saat dia menerima broadcast-nya, dan dia akan mengatakan untuk memilih ukuran kamarnya. Lalu akan mengirim broadcast lagi untuk memilih kamar kepada pelanggan. Di saat pelanggan menerima broadcast, dia akan memilih tipe kamarnya, dan jawabannya akan diset ke ukuran kamarnya. Lalu pelanggan akan bertanya, apakah kamarnya tersedia? Di sini adalah perkondisian. Jika jawabannya adalah kamarnya tersedia, maka alur akan berlanjut ke pembayaran dengan memberikan broadcast atau perintah kepada resepsionis. Jika jawabannya adalah tidak atau tidak ada kamar atau else, maka akan memberikan perintah atau broadcast berupa tidak ada kamar yang akan berlanjut kepada resepsionis. Yang dimana di saat resepsionis menerima perintah tidak ada kamar,
dia akan menanyakan apakah ingin mengulang. Jika pelanggan menjawab iya, maka broadcast akan kembali memilih kamar 2, yang dimana memilih tipe kamar lagi. Dalam perkondisian, jika ingin mengulang memilih tipe kamarnya, broadcast akan kembali. Tapi jika tidak ingin mengulang memilih kamarnya atau membatalkan pesanan, maka seluruh alur akan di stop atau selesai. Jika di saat ditanyakan apakah tersedia kamarnya, jawabannya adalah iya, maka sistem akan lanjut ke pembayaran. Resepsionis akan menerima perintah pembayaran dan dilanjutkan dengan proses pembayaran, dan akan memberikan broadcast berupa pembayaran 2 kepada pelanggan, yang dimana di saat pelanggan menerima broadcast, dia akan melakukan pembayaran dan akan menanyakan apakah pembayarannya cukup. Jika pembayaran cukup, di sini adalah perkondisian. Jika pembayarannya cukup, maka perintah akan memberikan broadcast bayar berhasil, yang dimana berakhir dengan selesainya perintah. Dan jika jawabannya adalah tidak, pembayarannya tidak cukup, maka dia akan beralih ke broadcast gagal membayar. Dan resepsionis di saat menerima broadcast gagal bayar atau perintah gagal bayar, dia akan menanyakan apakah akan melakukan pembayaran ulang. Jika jawabannya iya, maka ini perkondisian lagi, broadcast akan mengirimkan pembayaran 2, yang dimana kembali ke sini, pembayaran 2, melakukan pembayaran ulang. Dan jika tidak, maka pelanggan memutuskan untuk membatalkan pesanannya dan proses berhenti atau selesai. Jika pembayarannya diulang, akan ditanyakan lagi apakah pembayarannya cukup. Jika jawabannya iya, maka akan mengirimkan broadcast bayar berhasil, dan resepsionis akan menerima perintah bayar berhasil dan proses selesai. Saya akan menunjukkan bagaimana jika perintahnya dijalankan. Di sini memilih tipe kamarnya. Apakah tersedia? Ini adalah pembuat keputusan. Jika jawabannya adalah no atau tidak, maka sistem akan melakukan proses perulangan. Dan di sini pelanggan akan membuat keputusan lagi apakah ingin mengulang. Jika, mohon maaf sebelumnya tadi, jika pelanggan menanyakan kamarnya tersedia, jawabannya tidak, maka resepsionis akan menanyakan apakah ingin mengulang untuk memilih kamarnya. Di sini akan terjadi perulangan. Jika jawabannya adalah yes, jika jawabannya yes, maka akan terjadi perulangan memilih tipe kamar. Jika dia memilih double, apakah tersedia, jawabannya adalah yes, sistem akan lanjut ke pembayaran. Lakukan pembayaran, apakah pembayarannya cukup? Jika jawabannya tidak, resepsionis akan memberikan pilihan apakah akan melakukan pembayaran ulang. Jika jawabannya adalah yes, maka sistem akan kembali ke pembayaran awal. Tanyakan lagi apakah pembayarannya sudah cukup. Jawabannya ya, maka perintah selesai. Selanjutnya, jika pelanggan ingin membatalkan pesanan jika tidak tersedia kamar atau pembayaran tidak cukup, apakah tersedia kamarnya? Tidak. Dan di sini pelanggan akan membuat keputusan apakah ingin mengulang, dia tidak ingin, dan membatalkan pesanannya. Maka perintah selesai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk Pak Yudi dan Vika. Selamat sore.